Jadi kalau itu di antara masalah yang muncul ya, tapi rata-rata masalah yang muncul itu bisa diselesaikan ya, Ustaz. Insya Allah, tapi memang tetap ada yang akhirnya, kayak misalkan tentang KDRT tadi, KDRT misalkan itu membutuhkan apa ya, penyelesaian yang terus berjenjang gitu ya, tidak hanya di sekitar kampung, bahkan seringkali kita melibatkan pihak pemerintah misalkan ya untuk ikut terlibat, atau organisasi masyarakat semacam Muhammadiyah, Aisyah untuk ikut terlibat menyelesaikan masalah itu gitu. Tidak cukup sekup kampung itu saja gitu. Mungkin juga Bu Intan, jadi persoalan-persoalan itu kan sesungguhnya kan berasal dari kalau dalam istilah itu kan persoalan hati. Jadi muncul, jadi kan ini persoalan sosial itu kan sering kemudian muncul dari itu. Jadi seperti ya kalau nasihat Nyai Ahmad Dahlan itu ya tentang Jubrio itu, jadi jangan Jubrio, ujub, apa ya Jubrio itu, ujub, kibir, ya Jubrio ku kibir, ria. Jadi ujub itu kan membesar-besarkan diri. Gitu. Ini juga menimbulkan persoalan ya, ada tetangga kita atau kita juga kalau kemudian kita terlalu banyak ujub sehingga kemudian membuat kita terlalu besar diri gitu, maka hubungan pertanggaan itu menjadi tidak harmonis gitu. Ya saya kira itu ya. Kemudian kibir itu sombong itu merendahkan orang lain. Sombong itu merendahkan orang lain. Sombong itu merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Gitu. Jadi sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi seringkali membuat kita atau ada tetangga kita itu kemudian yaitu kita gagal berkomunikasi dengan baik gara-gara kita atau salah satu dari kita itu merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Itu kibir. Kemudian ria. Nah, ria yang tadi disebutkan Bu Intan tadi adalah orang yang berinteraksi itu karena ya memang ingin dipuji, dia tidak tulus terhadap apa yang dilakukan, dia hanya ingin pujian, dia hanya di depan kita baik, kemudian di belakang kita tidak baik dan sebagainya. Nah ini sebenarnya sumber-sumber konflik itu sebenarnya itu gitu. Nah tambah lagi sebenarnya itu, tadi iri. Ya, Jubri itu salah satu sebenarnya iri juga ya. Kalau kadang melihat ada tetangga yang lebih gitu ya. Iri, ria gitu. Jadi iri, dengki, serai dengki dan sebagainya itu hal yang kemudian gitu. Ada tetangganya punya mobil, dia pengen punya mobil. Bahkan kalau kemudian tetangganya punya motor 1, dia pengen punya motor 2. Tetangganya punya motor 3, dia pengen punya motor 4. Kemudian ada tetangganya punya motor 5, dia punya motor 5, pengen punya motor 5 gitu. Tapi kalau kemudian suaminya punya istri 1, dia nggak mungkin minta tambah istri 1 toh gitu kan. Artinya gini bahwa itu iri juga menjadi persoalan yang sering muncul sebagai sumber masalah di dalam pertengkaran. Dan munculnya permasalahan itu artinya sebenarnya kurangnya saling memahami gitu ya, atau gimana? Itu komunikasi satu sisi. Tapi kemudian memang ada yang disebut dengan penyakit hati. Jadi salah satu sumber masalah hidup itu kan karena ada penyakit hati. Jadi kalau hatinya sakit, kalau hatinya itu ada masalah, maka dia akan menatap dunia ini dengan cara yang salah. Gitu. Tetangganya baik pun dianggap tidak baik gitu ya. Iya, Bu Intan itu yang sering kita ibaratkan itu ya. Jadi dia melihat lewat kaca gitu ya, melihat kaca itu kok kemudian pakaian tetangganya, kemudian cucian tetangganya itu nggak pernah bersih. Jadi gimana tetangga kita tuh? Jadi mesti salah terus itu. Iya, karena ternyata kemudian kacanya yang punya kita, yang untuk melihat itu ternyata yang bersihkan dulu, maka kemudian ternyata dunia itu menjadi lebih sangat menarik sekali nih kalau kita bicarakan ya tentang pertetanggaan ini.